Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari segenap anggota Gereja Toraja, Jemaat Depok yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita bertemu lagi di pagi ini dalam rehat edisi Sabtu 16 Maret 2024. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan dan merenungkannya. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kepadamu pada pagi ini ya Tuhan, kami datang sujud di hadapan-Mu yang kudus. Kami menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan, karena Engkau yang layak dipuji dan disembah. Engkau yang maha besar, Raja di atas segala raja, yang mengasihi kami dan menyelamatkan kami. Terima kasih semuanya itu Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami di hari ini, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai pegangan kami menjalani hari ini. Tuntun kami Tuhan, dan kiranya firman-Mu terus berbicara bagi kami di setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami lewat firman-Mu. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pagi ini terdapat dalam Habakuk pasal 3 ayat 2 sampai ayat 13. Namun saya akan membacakan ayat yang menjadi landasan perenungan kita, yaitu di ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaan-Mu. Ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai tema perenungan kita pagi ini adalah respons iman dalam ratap. Dalam bahasa Toraja, timang pakana kapatonganan ulendui bating. Nabi Habakuk memberi kesan menarik dalam pasal 3 ini. Jika kita mengilas balik pada pasal 1 dan 2, maka tampak dialog kemarahan dan keluhan kepada Tuhan. Akan tetapi, ada keyakinan dalam doa bahwa Tuhan akan hadir dalam karyanya. Mengapa perubahan yang terjadi? Apakah bangsa Israel dilepaskan dari tangan orang Kasdim? Apakah pertanyaan Habakuk dijawab oleh Tuhan? Tidak. Perubahan yang terjadi justru dalam diri Nabi Habakuk, bukan di luar diri yang dibarui oleh Tuhan, melainkan batin. Sama seperti Habakuk, terkadang diri kitalah yang perlu dibarui oleh Tuhan. Respons iman Nabi Habakuk muncul dalam gumul ketika dia meratap tanpa sadar
Tuhan memberi kita waktu dan ruang untuk meratap dalam pesyarahan iman kita. Dalam iman, Nabi Habakuk percaya bahwa Allah pasti bertindak dalam kebenaran dan keadilan-Nya seturut waktunya. Allah datang dari negeri Teman dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Ada kilauan seperti cahaya. Ayat 3 dan 4. Allah pasti datang dan sinar cahaya itulah tanda kehadiran Allah. Selanjutnya, Allah digambarkan seperti raja yang berkereta. Lalu penyakit sampar dan demam yang mendahuluinya. Itu adalah dewa sembahan orang Kanaan. Itu berarti Allah mampu mengendalikannya dan Allah yang berkuasa. Sederhananya, tidak ada hal di luar kontrol Allah. Nabi Habakuk dalam doanya melihat Allah jauh lebih berkuasa. Bahkan mereka akan gemetar. Ayat 10. Lebih jauh kita melihat Allah juga turut berperang melawan sungai dan laut. Hal itu memperlihatkan bahwa Allah maju dengan gagah berani sebagai pahlawan. Semua itu untuk menyelamatkan umat orang yang diurapi. Karena itu, dalam keteguhan iman Nabi Habakuk, ia mengalami proses dalam doanya bersama Tuhan. Akhirnya, ia mengalami kemenangan dan bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Sidang jemaat Tuhan, marilah kita percaya selalu bahwa firman Tuhan yang datang yang menyapa kita setiap saat adalah firman kehidupan yang terus mengantar kita untuk semakin dekat kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, di pagi hari sebagai hari terakhir minggu ini, kami datang kepadamu membawa syukur kami dalam doa sebagai jawaban kami atas karunia Tuhan yang boleh kami nikmati sepanjang minggu ini. Banyak hal yang sudah terjadi yang mensukacitakan, juga yang membuat kami bergumul. Dan kami yakin bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami ketika bergumul. Demikian juga ketika kami bersukacita, Engkau tetap ada. Sehingga dalam suka maupun dalam duka, kami tetap boleh merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Bapa di surga, oleh karena itu firman-Mu yang mengingatkan kami, agar supaya dalam merespon kasih mulut iman kami menyatakannya dalam syukur, tapi juga menyatakannya dalam ratap. Engkau Allah yang selalu ada. Sebab itu pengajaran firman-Mu luar biasa. Dan melalui firman-Mu kami merenung tentang kehidupan seminggu, bahwa sungguh hanya karena kasih Tuhan kami dapat menjalani hari kami sepanjang minggu ini. Mengakhiri minggu ini melalui hari ini, Tuhan tuntun dan lindungi kami agar supaya kegiatan-kegiatan yang kami jalani baik di tengah keluarga maupun pekerjaan-pekerjaan yang harus kami rampungkan, kami tetap selalu berada dalam pengasihan Tuhan. Kami akan melakukan perjalanan-perjalanan jauh pun dekat, melakukan kegiatan-kegiatan keluarga. Tuhan tuntun kami.
Orang-orang yang kami kasih yang sakit di rumah atau di rumah-rumah sakit, atau di kampung halaman kami, atau dimanapun berada. Kiranya Tuhan, mereka terus membawa kehidupan mereka kepadamu. Dan kesembuhan pada akhirnya menjadi milik mereka. Orang-orang tua kami yang lanjut usia, biarlah mereka tegar dan selalu yakin Tuhan tidak meninggalkan mereka. Iya Bapa di surga, Engkau Allah yang mengetahui keadaan kami. Sebab itu dalam segala keadaan pedulilah kepada kami. Ketika kami menaikkan syukur karena sukacita, dengarkanlah. Ketika kami menaikkan ratapan kami, tangisan kami, dengarkanlah. Dan biarlah melalui semuanya itu kasih-Mu semakin bertambah dan berlimpah. Mampukan kami juga menjadi saluran berkat bagi sesama kami dimanapun berada. Terpuji Engkau Bapa. Hari ini akan menjadi hari terakhir di minggu ini. Biarlah kami melewatinya dengan baik bersama semua orang yang kami kasihi, seisi rumah kami, seisi kota kami. Dan esok hari kami akan beribadah lagi kepadamu sebagai respon iman kami atas kasih-Mu. Dengarkan doa kami Tuhan. Terima syukur kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jalani hari terakhir di minggu ini Sina Jemaat dengan baik. Dan biarlah Tuhan senantiasa memberkati. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini Sina Jemaat. Tuhan menyertai kita semua. Salam.